Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bertemu lagi dengan saya Rahmawati dalam podcast Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh. Hari ini kita kedatangan tamu yaitu Ibu Emelda SPD MED. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu Rahma. Iya Bu Mel itu sebagai dosen di salah satu universitas swasta di Padang ya. Dan beliau juga sebagai asesor Badan Akreditasi Nasional PAUD Provinsi Sumatera Barat dan sekaligus juga sebagai sekretaris PW Himpaudi Provinsi Sumatera Barat. Ya Bu Mel, selamat datang di podcast Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh. Begini Bu Mel, hari ini kita akan berbincang-bincang itu mengenai pelaksanaan tentang diklat berjenjang. Mungkin pemirsa di rumah ada yang nggak tahu Bu Mel, sebenarnya apa sih itu diklat berjenjang bagi guru PAUD? Mungkin bisa Bu Mel jelaskan. Iya, boleh. Terima kasih banyak Bu Rahma. Iya. Terima kasih banyak Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh. Iya. Saya Emelda dari PW Himpaudi Provinsi Sumatera Barat ingin menjelaskan ya sekedar apa sih sebenarnya diklat berjenjang itu. Diklat berjenjang itu adalah sebuah program yang dilaksanakan oleh GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berawal dulu di tahun 2011, sekarang sudah 2023 ya. Hampir 12 tahun ya. Jadi ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi pendidik PTK PAUD se-Indonesia. Kita tahu bahwa PTK PAUD di Indonesia itu banyak yang masih lulusan SLTA. Nah, itulah yang menjadi sasaran utama dari diklat berjenjang. Kemudian selain itu juga untuk yang S1 yang tidak linear. Itu juga menjadi sasaran. Baik, terima kasih Bu Mel. Terus kita mau tanya juga nih Bu Mel, seperti apa sih pelaksanaan diklat berjenjang itu Bu Mel? Apakah yang melaksanakan itu langsung dari kementerian atau kita nih sekarang lagi di LPD ya pemirsa ya, LPD PW Himpaudi Sumatera Barat. Apakah LPD yang menyelenggara atau Dinas Pendidikan Kabupaten Kota itu sendiri sebagai pelaksananya? Ya. Sejak tahun 2020 yang lalu itu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu ada sebuah program yang disebut dengan mereka memilih beberapa LPD, lembaga penyelenggara diklat di seluruh Indonesia. Dan kalau dulu pelaksana dari diklat ini adalah Dinas Pendidikan gitu ya, atau organisasi mitra itu bisa melaksanakan. Tapi sekarang itu dilaksanakan oleh LPD. Nah, LPD itu juga sekarang yang ikut menjadi LPD itu adalah organisasi mitra. Tapi harus mendaftar dulu. Tidak semua organisasi mitra menjadi terdaftar LPD. sebagai LPD ya. Jadi penyelenggaranya itu sekarang adalah lembaga penyelenggara diklat. Nah, di Sumatera Barat, PW Himpaudi Provinsi Sumatera Barat itu salah satu LPD yang terpilih dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Seperti itu. Oke, berarti nanti ada juga kolaborasi antara Dinas Pendidikan dengan LPD atau Lembaga Penyelenggara Diklat. Ini tujuan khusus dari diklat berjenjang ini apa sih sebenarnya Bu Mel? Tujuan bagi guru kita apa sih manfaatnya nanti setelah dapat diklat, melalui diklat berjenjang guru kita bisa begini atau pengembangan karirnya ke depan seperti apa gitu? Sebenarnya tujuan dari diklat berjenjang ini adalah untuk meningkatkan kompetensi seperti tadi saya sampaikan. Nah, peningkatan kompetensi pendidik ini tentu saja untuk meningkatkan kualitas dari lembaga PAUD yang ada di seluruh Indonesia. Jadi di sini yang disiapkan itu adalah kualitas dari proses pembelajaran di PAUD, kemudian bagaimana kemitraan dengan orang tua, kemudian bagaimana pemenuhan layanan esensial dari anak usia dini. Seperti kita tahu bahwa di PAUD HI itu ada 5 layanan esensial untuk anak usia dini. Kemudian juga kualitas dari kepemimpinan pembelajaran. Nah, tentu saja ini bagi seluruh pendidik PAUD. Jadi mereka nanti akan siap melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tujuan pendidikan Indonesia, kemudian juga sesuai dengan tahap tumbuh kembang anak. Karena di materi-materi yang ada di diklat berjenjang itu sangat mendukung. Iya. Itu diantaranya seperti konsep dasar PAUD, cara belajar anak usia dini,
kemudian kesehatan dan gizi juga dikupas tuntas di situ, anak berkebutuhan khusus, setelah itu komunikasi dan pengasuhan, perencanaan pembelajaran, serta asesmen atau penilaian. Itu akan dikupas tuntas, nanti akan ada pembelajaran tatap mukanya, setelah itu dilanjutkan dengan tugas mandiri. Nah, semuanya itu untuk tatap muka ada 48 jam, nah tugas mandiri digabung semuanya total menjadi 210 jam untuk diklat dasar. Diklat dasar nah, setelah itu ada nanti diklat lanjut. Setelah lulus diklat dasar nanti ada diklat lanjut. Nah, kemudian juga dilanjutkan dengan diklat mahir. Yang terakhir diklat mahir ya. 3 jenjang. Berarti ada 3 jenjang nanti guru PAUD kita melalui tahap-tahap dalam diklat berjenjang, begitu ya Bu Mel ya. Mungkin untuk sementara itu saja Bu Mel pertanyaan kita pada hari ini. Kalau untuk episode yang akan datang banyak lagi akan kita kupas mengenai diklat berjenjang. Sebagaimana tadi dibilang sama Bu Mel, itu diklat berjenjang itu adalah program dari kementerian yang nanti akan dibantu oleh LPD di daerah atau provinsi, dan nanti penyelenggaranya ada itu kolaborasi antara Dinas Pendidikan dengan lembaga penyelenggara diklat yang sudah ditunjuk oleh kementerian, bahwa di Provinsi Sumatera Barat itu ada 4 ya. Iya, ada 4 LPD yang sudah direkomendasikan oleh kementerian. Salah satunya yaitu PW Himpaudi Provinsi Sumatera Barat ya. Ini kita bersama Ibu Sekretarisnya sekarang. Terus nanti untuk penyelenggaraan diklat berjenjang itu sudah jelas tujuannya itu untuk guru-guru PAUD kita. Yang mana guru-guru PAUD memang banyak yang belum berkualifikasi S1. Jadi itulah gunanya kita adakan diklat berjenjang, terutama itu tingkat dasar ya, supaya guru kita lebih memiliki kompetensi lagi dan kemahiran lagi dalam mendidik dan mengasuh anak-anak. Begitu ya Bu Mel ya? Benar sekali. Tapi ada keuntungan lagi Bu Rahma. Nah, setelah teman-teman ini mengikuti diklat berjenjang itu sampai mahir itu, nanti akan ada namanya program RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Nah, itu akan mempermudah mereka untuk melanjutkan studi ke S1. Nanti akan dihargai menjadi beberapa SKS, itu tergantung dengan universitasnya. Ada yang bukan SKS ya, mata total kuliah aja semuanya. Semuanya dihargai berapa semester gitu. Oh gitu ya. Ada yang 3 semester, kemudian ada yang 4 semester kalau sudah sampai ke diklat mahir. Oh berarti beberapa mata diklat ketika guru kita yang belum S1 melanjutkan kuliah, mengambil S1 PG PAUD misalnya, itu mata diklat yang sudah mereka ambil bisa dikonversi ke mata kuliah yang akan mereka ambil juga. Wow, ini sangat menarik sekali ya pemirsa. Berarti banyak banget keuntungan bagi guru PAUD yang belum sarjana untuk mengikuti diklat berjenjang. Sampai nanti tingkat terakhir itu tingkat mahir ya Bu Mel. Jadi kepada guru PAUD kita himbau semuanya ya, bagi yang belum pernah ikut diklat dasar, lanjut ataupun mahir, ayo segera bergabung. Kita dari Dinas Pendidikan selalu memfasilitasi setiap tahunnya bagi guru-guru PAUD yang ada di Kota Payakumbuh untuk ikut diklat. Tentunya dengan bekerja sama dengan Ibu LPD kita. Dengan lembaga penyelenggara diklat itu Ibu Email, Sekretaris PW Himpaudi Provinsi Sumatera Barat. Oke pemirsa, mungkin untuk podcast hari ini kita cukup sekian ya Bu Mel. Kami ucapkan terima kasih banyak Bu Mel atas waktu yang sudah diberikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat untuk pemirsa yang ada di rumah. Baik, kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.